Kepergian dan kedatangan sejumlah pemain membuat Ancelotti harus mengoreksi taktiknya. Lalu koreksian apa saja yang dilakukan, dan bagaimana koreksian tersebut menopang kemenangan Madrid atas Getafe? Temukan semua jawabannya di video ini. Musim ini Ancelotti beralih dari 4-3-3 ke 4-3-1-2. Pemain baru Bellingham ditempatkan di belakang dua penyerang. Sayangnya sejumlah pemain inti cedera seperti Courtois, Militao, dan Vinicius, sehingga posisi mereka digantikan Kepa, Rudiger, dan Joselu. Yang patut diingat adalah posisi Carvajal, Garcia, dan Modric karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Bordalas kembali gunakan formasi yang berbeda dan kini gunakan 4-1-3-2. Meskipun begitu, komposisi pemain tidak banyak berubah. Hanya ada satu perubahan, yaitu Iglesias yang digantikan Alderete. Tidak hanya mengubah formasi, Ancelotti pun mengoreksi cara bermain. Dulu build up dibangun dengan melibatkan fullback dan gelandang bertahan. Contohnya pada cuplikan ini, Toni Kroos dan Nacho ada di belakang membantu dua bek tengah alirkan bola ke depan. Sementara fullback kiri, Mendy main lebih depan. Nah, formula build-up tersebut telah dikoreksi Ancelotti. Kini mereka lebih dominan lakukan build-up dengan gelandang. Itu sudah dilakukan Ancelotti di 3 laga awal musim ini. Sebagai contoh saat lawan Celta, 2 bek tengah dibantu 3 gelandang sementara 2 fullback berada di garis depan. Di laga ini pun sama, kembali gaya build-up yang baru dipertontonkan. 3 gelandang membantu 2 bek tengah di belakang, sementara 2 fullback sejajar dengan penyerang. Hanya saja sedikit perubahan dilakukan Ancelotti untuk laga ini. Perubahan dilakukan karena susunan gelandang yang berbeda. Di 3 laga sebelumnya, Valverde yang selalu main di gelandang tengah kanan, sementara sekarang posisi tersebut diisi oleh Modric. Saat Valverde main membuat Carvajal bisa maju dengan leluasa. Ia selalu ada di garis depan dan sangat jarang terlibat build up di belakang atau tengah. Itu terjadi karena semua tugas di belakang dilakukan Valverde. Tidak hanya build up, mempertahankan sisi kanan saat serangan balik pun dilakukan Valverde. Misalnya pada cuplikan ini, Carvajal yang terlalu maju membuat Valverde yang ada di sisi kanan pertahanan. Dalam situasi tersebut, ia juga yang memotong serangan balik lawan. Nah, sekarang karena Modric yang main, tanggung jawab di belakang tidak bisa diberikan pada Modric. Utamanya menutup sisi kanan pertahanan saat serangan balik. Untuk itu, Carvajal tetap sering maju tapi tidak seintens di 3 laga sebelumnya. Di laga ini, kadang ia main lebih ke belakang membiarkan Modric yang ada di depan. Karena pemposisiannya yang kadang di belakang, ia jadi terlibat dalam build up seperti pada cuplikan ini. Meskipun begitu, itu tidak berarti menghentikan eksploitasi sisi lapangan yang rutin dilakukan Madrid musim ini. Di pertahanan lawan, kesejajaran 5 pemain tetap dilakukan Ancelotti. Mereka mengekspos lebar lapangan. Bedanya hanya komposisi pemainnya saja. Kini Bellingham lebih sering main lebih dalam dan membiarkan Modric lebih maju. Padahal di laga lain Bellingham rutin di depan, Valverde yang main lebih dalam. Nah, hadapi hal tersebut, awalnya Bordalas pelatih Getafe hanya gunakan 4 bek. Tapi setelah gol di awal babak, mereka mencoba lebih bertahan dengan mengurangi ruang di sisi lapangan. Sehingga mereka kini lebih sering gunakan 5 bek. 5 bek ini tentu menghambat eksploitasi sisi lapangan Madrid. Lawan Getafe pun skema yang sama dilakukan. Pada cuplikan ini, Bellingham ada di tengah sementara Rodrigo dan Joselu di depan. Lalu setelah umpan diberikan, Bellingham ke depan sejajar dengan Joselu. Itu juga yang membuat Bellingham posisinya selalu ada di depan dan responsif menerima bola di dalam kotak penalti. Pada gol kedua Madrid, peran tersebut pun terlihat. Saat Vasquez lakukan tendangan, hanya ada 2 pemain yang responsif mengantisipasi kemungkinan muntahan bola, yaitu Joselu dan Bellingham. Akhirnya muntahan bola disambar Bellingham dan jadi pengunci kemenangan Madrid. Itu saja pembahasan di video ini.
Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.